Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Untuk anak-anakku kelas 5B dimanapun kalian berada, semoga kita masih diberikan oleh Allah SWT berupa kesehatan, sehingga kita bisa melanjutkan pembelajaran bersama-sama, yaitu tentang pembelajaran tematik. Untuk hari ini kita akan belajar tentang tema F subtema 2 untuk mapel IPS. Di pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari untuk subtema 2 yaitu pembelajaran IPA. Nah, untuk itu anak-anakku semuanya silakan dibuka untuk buku paketnya untuk tema F-nya, yaitu pada halaman 74 dan 75. Di situ ada pembelajaran 3 untuk mapel IPS. Apa yang harus kita bahas nantinya adalah yang terkait dengan apa yang ada di buku tema, yaitu tentang aktivitas masyarakat dalam lingkungan sosial. Nah, apa sih aktivitas masyarakat itu dalam lingkungan sosial? Manusia itu merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Manusia harus menjalin interaksi dengan lingkungan, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosialnya. Nah, interaksi antara manusia dengan lingkungan merupakan suatu hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi. Pengaruh ini terlihat dari keberagaman aktivitas masyarakat. Jadi apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh masyarakat di lingkungan itu akan melakukan suatu timbal balik apa yang dilakukan masyarakat, dan itu adalah tujuan yang nantinya akan adanya suatu interaksi, baik itu pada lingkungan, pada sosial yang nantinya. Nah, sebagai contoh, tradisi Bapongkah yang dilaksanakan oleh orang Bajo di Kepulauan Togian, Sulawesi Tengah. Nah, seperti ini. Tradisi penangkapan ikan laut orang Bajo yang menghargai alam. Jadi orang-orang Bajo dari Kepulauan Togian, ya, ini kebanyakan ada pada wilayah Sulawesi, ya, Sulawesi Tengah. Nah, tradisi ini merupakan tradisi penangkapan ikan. Namanya adalah Bapongkah. Bajo sendiri itu merupakan sebuah etnik yang tidak terpisahkan dengan laut. Pola pemukiman masyarakat Bajo itu sangat unik. Nah, seperti ini saya melihat, ya, rumah-rumah suku Bajo, rumah-rumah orang Bajo itu adalah di atas air. Nah, itu uniknya seperti itu. Ya, Bapongkah sendiri merupakan tradisi masyarakat Bajo yang menggunakan peralatan tradisional dan tetap memelihara lingkungan laut dari suatu kerusakan. Nah, dengan menggunakan perahu-perahu, berlayar. Nah, ini juga mencari nafkah atau hasil-hasil laut ke daerah-daerah provinsi. Ya. Tradisi Bapongkah ini merupakan contoh pembangunan sosial di Indonesia. Untuk apa? Untuk melestarikan laut di wilayah perairan Nusantara. Jadi perairan Nusantara itu merupakan suatu perairan yang nanti dilestarikan oleh suku Bajo dengan tradisi Bapongkahnya. Nah, di samping itu dapat meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Seperti tadi, yaitu mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan manusia dari berbagai kebutuhan, baik itu kebutuhan fisik sampai pada kebutuhan sosial. Nah, biasanya penangkapan itu pada suku Bajo itu menggunakan perahu-perahu yang bisa mencapai jumlahnya itu sekitar 15 bahkan 20 perahu. Nah, itu adalah tentang perahu yang digunakan pada perlayaran untuk kelestarian laut, ya. Nah, ciri-ciri terjadinya pembangunan nasional. Nah, di situ ada di halaman 75, ya, pembangunan nasional mempunyai beberapa ciri, antara lain yang pertama dari tertinggal menuju maju. Nah, dari masyarakat yang tertinggal itu akan
bisa menjadi masyarakat yang maju. Nah, yang kedua, dari tradisional menjadi modern. Ketiga, masyarakatnya bodoh menjadi pintar. Nah, masyarakatnya miskin menjadi kaya, serta masyarakatnya sakit untuk menjadi sehat. Nah, jadi pemerintah negara Indonesia itu terus melakukan suatu upaya, yaitu tentang pembangunan nasional. Itu banyak program-program yang sudah digunakan. Program-program yang digunakan pemerintahan untuk pembangunan nasional antara lain bisa mencakup pendidikan, ya, tentang kesehatan, ketenagakerjaan, perumahan, dan memberantas kemiskinan. Nah, itu adalah tentang ciri-ciri dari pembangunan nasional. Nah, berikut contoh lain aktivitas dalam lingkungan sosial. Nah, apa saja contoh lainnya? Yang pertama adalah tentang menangkap ikan. Kedua, menangkap intan, nah nikel. Ketiga, menanam padi. Empat, berternak sapi, berdagang, dan merakit mobil. Nah, ini adalah contoh lain aktivitas dalam lingkungan sosial. Sekarang kita akan menuju pada pembelajaran 4 pada halaman 79. Nah, silakan anak-anak dibuka pada pembelajaran keempat di halaman 79. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pembangunan ekonomi dan sosial budaya di Indonesia. Nah, apa saja pembangunan ekonomi? Pembangunan ekonomi dan sosial budaya sangat penting bagi kemajuan suatu bangsa. Salah satu faktornya adalah adanya interaksi antar individu atau kelompok di suatu lingkungan. Nah, jadi interaksi antar individu atau kelompok itu nanti adalah salah satu faktor yang nanti mengakibatkan pembangunan ekonomi dan sosial budaya di Indonesia terjadi. Setiap individu atau kelompok memiliki peran masing-masing. Jadi ya, setiap individu itu punya peran masing-masing dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya. Contoh interaksi dalam pembangunan ekonomi adalah kegiatan jual beli di pasar. Nah, anak-anak pernah melihat jual beli di pasar, ya, bahkan terjun langsung ke pasar. Bahan makanan seperti beras, jagung, dan sayur-sayuran itu diproduksi oleh para petani. Nah, yang dijual oleh pedagang, ya. Jadi dalam hal ini peran petani adalah kepada pedagang. Petani yang menghasilkan terus dikirim ke pedagang, ke konsumen, dan pada pedagang itu akan dijual lagi kepada masyarakat secara individu maupun kelompok. Selanjutnya pedagang ini menyalurkan, nah ya tadi menyalurkan barang produksinya dari petani yang nanti dibutuhkan oleh pembeli. Nah, itu namanya adalah interaksi dalam hal pembangunan ekonomi yang biasanya terjadi kebanyakan adalah di jual beli di pasar, ya, seperti bahan makanan tersebut. Nah, ini adalah gambar tentang beras. Nah, ya, masyarakat agraris. Nah, masyarakat agraris ini adalah masyarakat yang ekonominya didasarkan pada tanah pertanian. Jadi orang-orang yang bertani tentang lahan pertanian itu merupakan masyarakat agraris. Berbagai sumber daya pangan seperti beras itu dihasilkan dari padi. Bagaimanakah proses pengolahan padi menjadi beras? Nah, siapa saja yang terlibat dalam kegiatan tersebut? Mulai dari kegiatan awal sampai akhir, ya, menjadi beras. Jadi proses pengolahan padi itu dimulai dari panen hingga sampai ke tangan konsumen. Nah, inilah proses pertama yang nanti kita bahas. Pertama adalah padi dipanen para petani. Nah, ketika padi itu sudah cukup umur, dilakukan panen. Panen dapat dilakukan apa? Dengan cara sederhana, biasa menggunakan sabit, ya. Bisa juga digunakan dengan mesin pemotong, tergantung masyarakat tersebut menggunakan alat apa.
tradisionalkah atau sudah modern. Kalau digunakan secara tradisional itu memerlukan banyak orang yang terlibat. Nah, seperti ini biasanya ya, untuk memanen itu menggunakan sabit, ya orang yang terlibat itu banyak. Selanjutnya ketika padi sudah dipanen, ya maka selanjutnya adalah bulir-bulir padi dirontokkan. Nah, bulir-bulir padi yang dirontokkan dari batangnya itu yaitu sama seperti cara pemanenan. Proses perontokan padi ya dirontokkan dengan mesin sederhana ataupun dengan dibanting-banting atau diinjak. Nah, proses ini memerlukan banyak bantuan orang juga, tapi biasanya sudah menggunakan alat sudah perontok ini sudah canggih ya. Nah, setelah bulir-bulir padi dirontokkan, maka selanjutnya adalah gabah dikeringkan dengan panas matahari. Nah, gabah dikeringkan dengan menggunakan sinar matahari ya. Kalau tidak ada sinar matahari atau panas matahari, bisa menggunakan mesin pemanas. Itu kalau tidak ada sinar matahari ya. Selanjutnya adalah gabah dilepas dari sekamnya. Nah, setelah gabah dikeringkan, maka gabah tersebut itu dilepaskan dari sekamnya menggunakan mesin pengupas sekam. Untuk petani yang tidak memiliki mesin pengupas sekam itu biasanya menjualnya gabah itu ke perusahaan besar. Nah, selanjutnya perusahaan besar tersebutlah yang akan mengupas gabah hingga mengemas beras dan menjadi beras. Ya, setelah gabah itu dilepaskan dari sekamnya, maka gabah itu sudah berubah menjadi beras, dan selanjutnya beras itu didistribusikan ke konsumen hingga pada masyarakat-masyarakat yang kita saat ini nikmati, yaitu beras tersebut. Jadi banyak yang terlibat prosesnya ya. Nah, jadi itu adalah proses pengolahan padi dimulai dari panen hingga sampai ke tangan konsumen ya. Jadi inilah rentetan-rentetan kejadian proses tersebut. Nah, itu anak-anak untuk mapel IPS tentang subtema 2, yaitu tentang interaksi masyarakat terhadap lingkungan sosial yang kita pelajari hari ini. Semoga pembelajaran hari ini sedikit banyak bisa bermanfaat buat anak-anakku semuanya. Jangan lupa selalu belajar secara istiqomah di rumah dan juga berdoa semoga kita bisa secepatnya bertemu kembali. Itu dulu yang bisa Ustadz berikan, kurang lebihnya Ustadz mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.